Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Tutorial Dasito, channel kreatif tanpa batas. Oke sobat, melanjutkan video sebelumnya ya tentang perbaikan mesin yang mengalami kebocoran minyak. Dan oke, di video kali ini saya akan melanjutkannya sobat ya, dan simak hingga selesai sobat kreatif supaya paham. Oke sobat ya, di video sebelumnya saya sudah memperbaiki di bagian gigi ya yang sudah suka basah ya, suka basah dengan minyak, dan disitu suka banyak ya untuk kotoran-kotoran dari bekas abu kain ya yang suka menempel di gigi, dan tentu saja itu akan mengotori bagian dari kain yang dijahit. Dan ini untuk bagian bawahnya, bawah mesin. Dan untuk selang yang tadi yang di bawah itu terhubung ke sini sobat ya, ke bagian halu-halu mesin. Dan di sini ada per itu yang biasanya yang menyebabkan minyaknya tidak tersedot, itu di bagian per ya yang kurang bekerja maksimal. Dan untuk bagian rotari ya, ini ada selang, ada pipa aluminium itu yang menghubungkan minyak ke bagian rotari, dan biasanya itu untuk minyaknya tidak mau kembali ya sobat kreatif, dan langsung membasahi bagian rotari dan tidak suka berlebihan untuk melumurinya ya. Dan di sini saya akan memperbaikinya, dan mudah saja ya. Di situ kan ada per, itu ada baut yang ada pernya, itu dikencangkan saja sobat kreatif ya. Dan sekarang untuk bagian yang ada selangnya itu kita lepas. Ini untuk bagian repairnya ya, kita lepaskan. Dan di sini ada baut, kita harus dikendorkan dulu supaya mudah untuk mencopot pernya. Dan ini penyebab yang biasanya untuk minyaknya tidak mau turun ya dari bagian halu-halu ya. Ini pernya kan terlalu lembek, supaya dia lebih bisa menyedot minyak dari bagian atas ini. Di sini pernya kita renggangkan sedikit sobat ya. Kalau susah dipakai tangan langsung, kita pakai tang saja ya, dengan alat bantu tang seperti ini. Direnggangkan sedikit ya supaya lebih kaku dia untuk pernya, supaya tidak terlalu lembek ya. Seperti ini sobat kreatif, jangan terlalu panjang ya untuk merenggangkannya ya. Seperti ini, dirapihkan kembali ya untuk ujung pernya. Dan setelah dirasa sudah pas untuk perenggangannya, lalu dipasang kembali sobat kreatif. Dan untuk setiap mesin beda-beda ya, kebetulan ini merek tipikal ya yang saya pegang atau yang saya lagi benerin. Dan biasanya ada juga yang untuk selangnya di bagian dekat rotari ya, dekat yang baut yang sebelah kiri itu, yang baut besar, dia biasanya menyatu ya. Di situ cuman ada 2 baut saja. Dan tadi sebelum memperbaiki yang ini, saya sudah kencangkan untuk bagian baut yang penghubung minyak ke bagian rotari. Gunanya nantinya supaya tidak terlalu banyak ya untuk minyaknya yang melumuri bagian as rotari. Dan itu yang menyebabkan untuk bagian giginya, di bawah giginya itu basah ya oleh minyak. Dan ini sudah selesai untuk bagian perenggangan per yang kecil itu. Dan sekarang saya akan tes ya untuk minyaknya, apakah dia sudah bisa menyedot bagus ya ke bawah dari atas. Karena kan sistem kerja aliran minyaknya itu untuk bagian kipas ataupun pompanya itu akan mengaliri minyak ke bagian halu-halu, dan lalu setelah itu disedot lagi dengan alat yang ini, yang ada selang kecil ya penghubungnya dari atas itu, dan sampai ke sini dibuang kembali sobat kreatif supaya tidak menumpuk ataupun meluber di atas ya. Dan tentunya kalau pompanya tidak benar ya, pompa penyedot kembalinya, itu akan menyebabkan basah ya di bagian jarum ataupun sepatu karena ada kebocoran dari atasnya. Dan sekarang saya akan melihat ya di bagian sini, dan di sini harus dibuka dulu ya untuk penutup mesinnya.
ada 3 baut di sini dibuka semua. Dan ini buktinya ya, untuk bautnya ini basah oleh minyak ya. Ini membuktikan di sini ada minyak yang berlebihan ya, tidak mau tersedot kembali ke bawah oleh sama selang yang tadi yang kecil ya, yang selang kuning itu. Dan di sini harus diperbaiki kembali sobat ya di bagian dalamnya, karena di situ ada nantinya ada kapas ataupun busa ya, busa yang biasa untuk mengendapkan minyak lalu disedot ke bawah. Ya, tunggu sebentar sobat, ini saya sedang membuka dulu untuk bagian penutupnya. Dan maaf kalau untuk pengambilan gambarnya kurang fokus ya, maklum ini karena kameranya kurang bagus sobat kreatif, jadinya susah ya untuk difokuskan. Dan kalau saya zoom itu tidak jelas sobat kreatif, makanya di sini saya nggak di zoom ya untuk kameranya. Saya dekatkan, ini di dalamnya itu kelihatan ya ada selang. Nah, ini selang ini terhubung ke bawah sobat kreatif yang tadi dibenarkan untuk pernya. Dan sobat kreatif untuk terlebih lagi ya, untuk sobat kreatif yang baru belajar menjadi seorang tukang jahit harus mengetahui hal-hal seperti ini sobat kreatif ya. Dan tentu saja ini tidak akan perlu dibawa ke bengkel ya, kalau sobat kreatif sudah mengetahui cara mengatasi kebocoran minyak di bagian sini sobat kreatif. Dan ini saya akan tes ya, saya akan tes jalan. Dan bisa sobat lihat ya, itu di selangnya itu ada, kalau sedang dijalankan mesinnya ada minyak yang tersedot ya. Ya di sini nih yang saya tunjukkan menggunakan pinset, itu ada selang ya, untuk ujung selang yang dari bawah, dan itu posisinya menyedot minyak ke bawah ya. Nah itu ada minyak yang sedang tersedot ya, kelihatan. Mudah-mudahan bisa dilihat jelas ya sobat kreatif, karena ini saya nggak bisa zoom ya, kalau di zoom itu sangat jelek ya, bisa blur ya karena kameranya terlalu bagus sobat kreatif. Dan di sini kan untuk busanya, untuk kapasnya terlalu tipis, makanya saya akan tambahkan lagi kapas ya, kapas tambahan. Dan terlebih dahulu saya akan bersihkan, ini kebetulan ada sisa-sisa debu dari kain ya yang masuk ke sini ya, ke bagian sini. Itu biasanya masuk dari posisi belakang ya, dari pelatuk itu, karena ada lubang di situ biasanya masuk ke sini dan akan menyebabkan salah satu penyebab yang bisa mengaliri minyak ke bagian sela-sela halu-halu ya. Dan ini ada busa ini ataupun kapas ya, ini yang biasa dipakai di padding jas. Di sini saya akan manfaatkan untuk menambah busa yang sudah ada di sini, karena ini terlalu tipis maka saya akan tambahkan. Dan di sini kan ada kawat ya, kawat penjepit kapasnya, dan usahakan untuk kapas tambahannya itu ikut terjepit ya, supaya tidak lepas dari posisinya yang sudah ditentukan. Dan tentu saja akan membuat penyedotan minyak dari sini ke bawah itu lebih maksimal kalau untuk kapasnya posisinya benar sobat kreatif. Dan seperti ini sobat ya, mudah-mudahan ini bisa membantu ya untuk sobat kreatif yang baru belajar menjadi tukang jahit. Dan tentu saja ini memang bukan bagian dari pembelajaran menjahit, tapi ini harus diketahui juga oleh sobat pemula ya, pemula yang baru belajar menjadi seorang tukang jahit. Karena ini hal-hal seperti ini bisa saja terjadi ya, tiba-tiba ya mungkin ada minyak yang menetes dari bagian halu-halu ataupun tihang sepatu ya, dan itu akan menyebabkan tentu saja kotor untuk kainnya. Dan kira-kira seperti itu ya untuk perbaikannya sobat kreatif, untuk mengatasinya. Dan semoga ini bisa bermanfaat sobat kreatif. Dan oke, untuk sobat kreatif yang baru menemukan video ini ya, silahkan like, comment, subscribe, dan syukur-syukur di share ya untuk video ini, supaya sobat kreatif yang lainnya bisa tahu ya untuk video bermanfaat seperti ini. Dan terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.